Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video presentasi dari kelompok 3 pada mata kuliah Sejarah Politik, di mana materi pada kelompok 3 ini yaitu Revolusi Politik Indonesia. Pada bagian pertama yaitu pengertian revolusi. Revolusi adalah perubahan radikal dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Umumnya, revolusi ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling menjatuhkan. Revolusi Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia adalah masa setelah kemerdekaan ketika Republik Indonesia masih berkonflik dengan Kerajaan Belanda. Menurut Soedidjono Djodjopradjitno bahwa Revolusi Indonesia adalah masyarakat bersenjata yang bergerak menghancurkan benteng pertahanan imperialisme di Indonesia. Adapun latar belakang terjadinya Revolusi Indonesia, yaitu munculnya berbagai organisasi dan pergerakan besar-besaran untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda pada waktu itu, yaitu Budi Utomo, Organisasi Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya yang berkembang dengan cepat pada waktu itu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, kebudayaan menyebabkan pengertian revolusi itu erat hubungannya dengan kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa revolusi dan tidak ada revolusi tanpa kemerdekaan. Salah satu bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa itu merupakan tonggak penting bangsa Indonesia karena dengan proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dirinya sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Terjadi pada Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan berdiri sendiri secara tunggal, tetapi merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah terjadi sebelumnya. Kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk menuntut kemerdekaannya lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Berbagai perjuangan bersenjata telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menolak dominasi dan kekuasaan asing di wilayah Nusantara. Sepanjang lebih dari 3 abad terjadi konflik berdarah antara penguasa lokal Nusantara dengan pihak asing. Konflik tersebut terjadi karena penguasa lokal Nusantara menolak dominasi dan kekuasaan asing di wilayah Nusantara. Adapun kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi lebih banyak diwarnai dengan pertempuran usaha mempertahankan kemerdekaan, baik usaha secara fisik maupun diplomatik. Pada masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi bangsa Indonesia masih dihadapkan pada beberapa pertempuran fisik dengan Belanda, Sekutu, dan juga Jepang. Para penjajah tersebut masih berupaya ingin merebut kembali Indonesia meski telah menyatakan kemerdekaannya. Adapun beberapa yang pertama yaitu pertempuran 10 November di Nusantara. Kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran Medan Area. Peristiwa Bandung Lautan Api.
Perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda 1. Perundingan Renville. Agresi militer Belanda 2. Serangan umum 1 Maret 1949 serta persetujuan Rembrandt dan adapun konsep-konsep revolusi menurut Suekarno pada tahun 1945. Ada 3 konsep dalam revolusi Suekarno di era 1945 sampai 1967, yaitu revolusi sosial, revolusi politik, dan revolusi ekonomi. Revolusi sosial Suekarno membagi menjadi 2, yaitu kemerdekaan dan persatuan dan kesatuan. Suekarno menelaah kemerdekaan bukan sekedar kebebasan rakyat Indonesia dengan kaum penjajah saja, lebih kepada nilai-nilai kemerdekaan itu sendiri. Secara sosial, Suekarno menginginkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam mengatasi polemik sosial, bahkan mengharapkan terhapusnya disintegrasi bangsa yang timbul akibat pertukaran sosial bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kedua yaitu revolusi politik. Suekarno dalam sikap politik pada tahun 1945 tidak begitu ditonjolkan karena pihak sekutu Barat menganggap kolaborator Jepang, bahkan boneka Jepang, dan pihak sekutu dan Belanda tidak menginginkan untuk membuka perundingan dengan Suekarno karena menganggap Suekarno penjahat perang. Revolusi politik Suekarno terlihat jelas ketika Suekarno meramu alam pikirannya atas dasar tuntunan The Social Conscience of Man, di mana secara garis besar letak revolusinya bahwa setiap hal politik dalam revolusi harus memperhatikan segi humanity atau kemanusiaan, terdiri dari konsep partai, pelopor, dan demokrasi. Yang ketiga yaitu revolusi ekonomi. Revolusi ekonomi harapan Suekarno adalah ekonomi yang terbebas dari dependen kapitalis yang terjadi di masa sekarang. Hal ini sudah disampaikan Suekarno dalam pidato 17 Agustus 1965, yaitu ketergantungan kepada negara kapitalis kaya. Sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.